Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Di pertemuan yang kemarin kita sebutkan ada 3 perkara yang perlu diperhatikan dalam penetapan sifat al-istiwa. Nah, ada yang masih ingat ketika menyebutkan metode Ahlus Sunnah dalam penetapan sifat istiwanya Allah di atas arsy. Kemudian kita sebutkan ada 3 al-muhaddad, yakni 3 batasan. Yang pertama, Abu Rayhan. Yang pertama, ahsant. Bahwa istiwa itu terjadi pada zat Allah. Artinya Allah Jalla wa Ala melakukannya dengan zatnya. Meninggi dan di atas. Dan ini diantara bentuk sifat fi'liyah. Yang kedua, ahsant. Sifat istiwa adalah sifat khabariyah. Apa makna sifat khabariyah? Barakallahu fiik. Bahwa sifat khabariyah yakni tidak mampu akal menetapkannya, berbeda dengan sifat al-ulu, sifat ketinggian secara mutlak, maka akal menetapkannya. Kemarin ini sudah kita sebutkan tentang penetapan sifat al-ulu dengan ucapan al-Imam Ahmad masuk ke dalam dalil aqli. Yang ketiga, ahsant. Yang ketiga, bahwa sifat al-istiwa tajaddad, dikatakan dalam bahasa Arab tajaddad, artinya berregenerasi. Kemudian ana kembali sebutkan ucapan sebagian ahlul ilm dan lupa ana sebutkan sebenarnya di sini ana. Apakah Allah istiwa di atas arsy sebelum menciptakan langit dan bumi? Apakah Allah sudah beristiwa di atas arsy sebelum menciptakan langit dan bumi? Wadah? Abu Darda. Belum beristiwa. Ini sebagian ucapan ahli ilm. Sebagian ucapan ahli ilm menyebutkan demikian. Kemudian sebagaimana zahir al-ayah, kan gitu. Sebagaimana zahir al-ayah, innallaha khalaqas samawati wal ard. Thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian, thumma yufidu tarakhi wa ta'qib. Dalam bahasa Arab ada jedanya, ada fasenya. Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan Allahu a'lam, tawaqquf. Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagian lagi mengatakan tawaqquf, Allahu a'lam. Apakah Allah istiwa di atas arsy sebelum menciptakan langit dan bumi? Allahu a'lam, kata beliau. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa Allah sudah istiwa di atas arsy sebelum menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, istiwa lagi di atas arsy. La mani'. Enggak sebuah masalah bahwa perbuatan itu terulang. Bahwa perbuatan itu terulang. Sebagaimana apa? Sebagaimana kita sebutkan, inilah dia tajaddad. Waqad shahha an Ibnu Abbas annahu qala, telah sahih dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, innallaha istawa 'ala 'arsy qabla an yakhluqa syai'an. Sesungguhnya Allah istiwa di atas arsy sebelum menciptakan sesuatu. Sebelum menciptakan apa? Sesuatu. Maka kalimat ini syai'an, kan gitu, sebelum menciptakan sesuatu, maksudnya makhluk. Syai'an ini kan dalam istilah usul fikih
nakirah fi siyaqi al-itsbat yufidu al-umum. Yani seolah-olah Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah istiwa di atas arsy sebelum menciptakan makhluk apapun selain arsy. Wadah. Naam. Fakana awwalu ma khalaqa Allah, fakana awwalu ma khalaqa al-qalam. Maka yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Fa amarahu an yaktuba ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah memerintahkan pena ini untuk mencatatkan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, ya, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri di kitab Syariah dan Ibnu Battah di kitab Al-Iban Al-Kubra. Dan tentunya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ketika menafsirkan ini tidaklah dia kecuali mengambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini pada perkara yang bukan dibolehkan ijtihad di situ. Dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan sahabat yang lain. Nah, tapi tidak ada khilaf bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa setelah menciptakan langit dan bumi. Ini ma fi khilaf, kan gitu. Inilah yang mungkin masuk ke dalam masalah far'iyah dalam perkara akidah, masalah cabang. Tapi asal ahlu sunnah menetapkan istiwa Allah di atas arsy. Ini enggak ada khilaf. Jangan sampai nanti ahlul bidah mengatakan kalian sendiri khilaf. La, kita bukan berselisih setelah diciptakannya langit dan bumi Allah istiwa di atas arsy atau bukan. Bukan di sini, tapi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi apakah istiwa? Di sini kita dapatkan sebagian ulama mengatakan istiwa sebagaimana riwayat ini, sebagian lagi tawakuf di antara Syekh Ibnu Utsaimin, sebagian lagi mengatakan tidak, Allahu a'lam, masuk ke dalam sifat fi'liyah. Nah, tapi yang zahir Allah istiwa di atas arsy. Nah, sesuai dengan riwayat ini. Kemudian setelah Allah ciptakan langit dan bumi, istiwa lagi di atas arsy. Enggak menjadi masalah Allah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Bagaimana Allahu a'lam? Bagaimana Allahu a'lam? Nah. Baik, kemudian kemarin kita sebutkan ada 4 tafsir dari atau 6 tafsir dari para salaf seluruhnya. Yang pertama, Ibnu Qayyim menyebutkan 4. Kemudian beliau menyebutkan di Nuniyah, kan gitu. Falahum ibaratun alaihi arba'un qad husilat li farisi at-ta'ani wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadzalika irtafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadzaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'un wa Abu Ubaidah sahib asy-Syaibani yakhtaru hadha al-qawl fi tafsirihi adra bil Qur'ani adra min al-jahmi bil Qur'ani. Naam. Kemudian kemarin kita sebutkan ada 6 tafsir para salaf tentang istiwanya Allah di atas arsy. Yang pertama apa? Al-ulu. Naam, ahsant. Yani tinggi di atas. Dan ini diriwayatkan oleh para ulama dan para sahabat sebagian di antaranya tabi'in dari Mujahid, murid Ibnu Abbas, nah, Tha'lab dan selainnya. Ini enggak ada khilaf di sini. Begitu juga irtifa', meninggi. Ini ucapan Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sa'ida, na'am, menaik atau na'am. Sa'ida bisa juga maknanya kalau diterjemahkan mungkin memanjat atau mendaki, kan gitu. Baik, yang keempat istaqarra. Nah, istaqarra ini diperselisihkan sebagian ulama, artinya apa? Konsisten, menetap. Sebagian ulama memperselisihkan ini, di antara Az-Zahabi katanya la yu'jibuni qawluhu istaqarra. Menetap, ucapan ini, tafsiran ini enggak suka ini, kata Az-Zahabi rahimahullah. Dan Syekh bin Baz ketika ditanya apakah istaqarra, menetap, konsisten, ini boleh ditafsirkan dengan makna istiwa, kata beliau hadza tafsir salafi, kata beliau fima azkur. Ini tafsir di antara tafsir salaf. Baik. Al-khamis, yang kelima, fawq. Naam, ahsant. As-sadis
Yang keenam, nah, ahsant, al-julus wal qu'ud. Al-julus wal qu'ud udah kemarin kita sebutkan semua riwayatnya. Julus artinya duduk. Semua riwayatnya apa? Dhaif. Kalaupun sekiranya sahih sebagaimana disahihkan sebagian ulama, maka kita katakan Allah duduk di atas arsy tidak sebagaimana duduknya makhluk. Tidak sebagaimana duduknya makhluk. Sebagaimana Allah memiliki sifat-sifat yang lain tidak sama dengan sifat makhluk, maka begitu juga sekiranya sahih kan itu, tapi kita tidak menerima riwayatnya karena kedhaifannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sebutkan bahwa ada syubhat orang-orang Mu'attilah yang menolak sifat Allah tentang masalah istiwa. Nah, kata mereka bahwa apa? Bahwa kalau sekiranya Allah dikatakan istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi, berarti sebelum Allah istiwa, maka apa? Maka tidak sempurna dong, kan gitu. Karena sifat istiwa itu sifat yang sempurna. Berarti sebelum Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah tidak sempurna. Ini kata mereka. Yang pertama kita katakan apa? Adam wujud syai' li adam wujud sababihi atau mujibihi laisa naqsan. Yani tidak adanya wujud dari sesuatu itu karena tidak adanya sebabnya, ya namanya arsy belum ada, kan gitu. Nah, maka apa? Bukanlah sebuah kekurangan. Bukanlah sebuah kekurangan. Nah, kemudian yang kedua, kita katakan bahwa kita tidak melarang, maksudnya kita tidak menolak kemungkinan Allah istiwa di atas selain arsy. Mutlak al-istiwa, kan gitu. Mungkin Allah istiwa di atas selain arsy, mungkin kita katakan, tapi tidak ada dalilnya, Allahu a'lam. Tapi tidak kita batasi, kan gitu. Mungkin kita katakan Allah istiwa di atas selain arsy, tapi tidak ada dalilnya. Jadi kita enggak menahan. Kemudian yang ketiga, kita katakan juga bahwa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka Allah tidak ditanya kenapa dan kenapa sebelum melakukan perbuatan atau setelah melakukan perbuatan. Tapi hambalah yang ditanya. Yang jelas Allah Jalla wa Ala melakukan perbuatannya di atas ilmu dan hikmah. Di atas ilmu dan hikmah. Nah, taib. Kemudian yang kedua sudah disebutkan. Sanggahan yang kedua belum. Taib. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah al-i'tirad ats-tsani. Sanggahan kedua yang dikemukakan orang-orang yang menolak sifat istiwanya Allah. Jadi mereka menyanggah ahlu sunnah yang menetapkan sifat istiwa. Anna ma'na qawlikum anna kamal Allah yata'athar bil makhluqat fal kamalu alladhi huwa al-istiwa lam yatahaqqaq lillahi illa ba'da wujudil arsh fahadha yaqtadi kama yaquluna anna kamal Allah mashrutun bi wujudil arsh wal arsyu makhluqun fakamalu Allah mashrutun bi makhluqin. Kata mereka, ketika kalian mengatakan Allah istiwa di atas arsy, maka makna ucapan kalian bahwa kesempurnaan Allah diberikan atau makhluk mempengaruhi kesempurnaan Allah. Itu dia, yata'athar, yakni berefek. Jadi seolah-olah apa? Kesempurnaan Allah itu ada, suka ada dulu makhluk. Wadah, berkaitan dengan makhluk, yata'athar bil makhluqat. Wadah. Jadi mereka berkata, kalau kalian katakan Allah istiwa di atas arsy dan istiwa adalah sifat yang sempurna, berarti suka ada dulu makhluk baru Allah memiliki sifat sempurna.
Sifat sempurna Allah berkaitan dengan makhluk. Kalau nggak ada makhluk seolah-olah Allah tidak sempurna. Sebenarnya ini mirip dengan syubhat yang pertama, tapi dengan model yang berbeda. Wadah. Makanya kata mereka, al-kamalul ladzi huwal istiwa, yakni sifat istiwa kan ada sifat sempurna, meninggi di atas arsy. Yani tidak bisa terjadi kecuali setelah adanya arsy. Berarti Allah sebelum menciptakan arsy atau sebelum istiwa di atas arsy, yakni bukan tidak memiliki sifat sempurna. Nah, ini kata mereka. Artinya kesempurnaan sifat Allah disyaratkan adanya makhluk dulu baru Allah sempurna. Itu dia apanya? Kesimpulan. Wadah. Baik. Naqul, kita katakan wa hadzal i'tirad كثيرا ما يكرر على الصفات الاختيارية وليس خاصا بهذه الصفة. Sanggahan ini senantiasa mereka gunakan untuk menolak sifat perbuatan bagi Allah. Sanggahan ini senantiasa mereka ulang-ulang, mereka gunakan untuk menolak sifat perbuatan bagi Allah. Bukan hanya sifat istiwa saja mereka gunakan konsep ini. ويمكن أن نقول هنا, bisa kita katakan juga, ماذا تقصدون بقولكم كمال الله مشروط? Apa yang kalian inginkan dari ucapan kalian kesempurnaan Allah disyaratkan? Ya kan? Masyrutun bil makhluk. Seolah-olah kalau nggak ada makhluk Allah nggak sempurna. Suka ada dulu makhluk baru Allah sempurna. Ya, ini apa yang kalian inginkan dari makna ini? Hal taqsiduna annahu muta'alliqun bihalin aw biwaqtin ma? Apakah kalian maksud dari ucapan kalian tadi kesempurnaan Allah disyaratkan, artinya kesempurnaan Allah berkaitan, sifat perbuatan tadi berkaitan pada sebuah waktu, kan gitu? Berkaitan pada sebuah waktu, ada momennya. Fahadzal ma'na sahih. Artinya sifat sempurna Allah tadi, contohnya sifat istiwa di atas arsy, ada momennya Allah istiwa di atas arsy. Hakikatnya itu momen, kan gitu. Bukan karena arsy itu, tapi ada momennya. Ini ada waktunya. Walaupun Asy'ariyah menolak adanya waktu untuk menolak sifat perbuatan. Kata mereka Allah tidak diliputi oleh waktu. Apa maknanya? Bagi mereka Allah itu tidak melakukan perbuatan apapun. Tentu ini keyakinan yang tertolak secara dalil dan akal. Yani dalil naqli dan aqli. Taib, lakin tasmiyatuhu syartan laysa mustaqiman. Ketika kalian mengatakan disyaratkan, kan itu? Disyaratkan Allah itu sempurna setelah menciptakan makhluk atau perbuatannya berkaitan dengan makhluk. Disyaratkan, berarti seolah-olah apa? Sebelum melakukan istiwa di atas arsy Allah belum sempurna. Ini tidak sesuai dengan bahasa dan tidak sesuai dengan syariat. Wadah? Wa in kuntum taqsiduna annahu muftaqirun ila dzalika syart. Apabila yang kalian maksud bahwa Allah membutuhkan syarat tersebut, membutuhkan makhluk itu supaya sempurna, kan gitu? Anna Allah Ta'ala muftaqirun fi kamalihi lil makhluk, fahadha ghalat. Ini tentu kesalahan. Artinya Allah tidak membutuhkan arsy sehingga dia istiwa kemudian dia sempurna dengan itu, kan itu. Sebelum istiwa pun Allah di atas arsy, Allah sudah sempurna, kita katakan. Tidak disyaratkan kesempurnaan Allah berkaitan dengan makhluk. Wa nahnu la naqulu bihi, yani kita enggak katakan Allah membutuhkan makhluknya. Wadah. Kalau yang kalian maksud yang pertama artinya apa? yakni kesempurnaan Allah Jalla wa Ala berkaitan dengan makhluk. Berarti enggak boleh kita tetapkan sifat fi'liyah. Kalian wahai Asy'ariyah menetapkan sifat al-khalq, penciptaan makhluk. Berarti kalian akan menolak sifat penciptaan, sifat al-khalq. Ya kan? Konsekuensinya apa? Allah sempurna setelah menciptakan makhluk dulu baru sempurna. Berarti kayak gitu konsepnya. Maka mereka enggak terima.
Makanya mereka katakan Allah tidak ada melakukan aksi ketika menciptakan. Subhanallah. Ujung-ujungnya mereka akan mengatakan alam semesta ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Ini konsekuensi dari ucapan mereka. Apa yang membuat mereka orang-orang Mu'attilah demikian? Tidaklah mereka mengatakan perkara itu kecuali mereka tidak bisa membedakan antara naw' dan jins. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan perbuatan Allah, yakni sifat fi'liyah, qadimun naw' wa hadithatul ahad. Ini kembali kepada kaidah pada sifat kalau masih ingat. Makanya Nabi bilang diulangi 10 kali, 100 kali supaya mungkin masalah ini. Qadimun naw' wa hadithatul ahad. Apa maknanya? Abu Darda, qadimatun naw' wa hadithatul ahad. Sifat fi'liyah semua konsepnya demikian. Taib, berkaitan dengan kehendak Allah. Qadimatun naw' yang pertama, apa maknanya qadimatun naw'? Tersifatkannya Allah dengan sifat itu sejak zaman azali tidak memiliki permulaan. Wa hadithatul ahad, ketika Allah melakukan perbuatan itu berregenerasi. Contohnya sifat berbicara. Allah Jalla wa'ala tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali, tidak ada permulaannya. Kemudian perbuatannya juga Allah lakukan sejak zaman azali, dan Allah lakukan sekarang, dan Allah lakukan nanti fil mustaqbal, pada hari kiamat. Kita akan berbicara dengan Allah pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Allah pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Lihat, menunjukkan Allah Jalla wa Ala tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali, kan gitu. Jadi enggak boleh kita katakan kesempurnaan Allah tersyaratkan dengan makhluk, sebagaimana dikatakan orang-orang yang menolak sifat perbuatan. Karena itu tadi mereka enggak bisa membedakan jins dan naw'. Padahal mereka ahlul kalam, cuma inilah karena rusaknya filsafat ini membuat mereka menolak konsep mereka sendiri. Nah, al-i'tirad al-thalith, sanggahan yang ketiga yang mereka kemukakan, anna qawlakum inna Allah hina khalaqa as-samawati wal ard lam yakun mustawiyan 'ala al-'arsy. Ucapan kalian yang mengatakan bahwa Allah ketika menciptakan langit dan bumi belum beristiwa di atas arsy. Kata mereka, konsekuensinya la yakhlu imma an yakuna tahta al-arsy aw musawiyan lahu. Maka Allah tidak akan lepas keadaannya, imma Allah itu di bawah arsy atau sejajar dengan arsy posisinya. Kalau kalian mengatakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah itu belum beristiwa di atas arsy, kata mereka, berarti konsekuensinya Allah itu di bawah arsy atau sejajar dengan arsy, menyatu dengan arsy berarti. Wa kullu dzalika batil, ini kata mereka, dan dua-duanya tentu kebatilan. Li'annahu idza kana tahta al-'arsy fa ma'nahu anna ba'd al-makhluqat a'la minhu. Karena kalau Allah di bawah arsy, maka maknanya sebagian makhluk ada yang lebih tinggi dibandingkan Allah. Wa in kana musawiyan lil arsy, kalau Allah sejajar dengan arsy, fa ma'nahu anna ba'd al-makhluqat musawiyatan lahu. Maknanya bahwa sebagian makhluk, yakni arsy, ada yang sejajar dengan Allah. Wadih. Wa hadzal i'tirad
asyara ilaihi Ar-Razi, dan ini sanggahan yang dikemukakan Ar-Razi, Imam Asy'ariyah. Taib. Wadah syubhatnya. Kata mereka sebelum Allah istiwa di atas arsy, sebagaimana yang kalian dakwa, walaupun kita mazhab Ahlussunnah kita sebutkan ada sekitar 3 aqwal. Yang pertama menetapkan Allah senantiasa istiwa di atas arsy. Yang satu lagi belum beristiwa, tapi Allah sudah tinggi di atas arsy. Kemudian yang ketiga tawakuf. Kita katakan Allah a'lam. Wadah. Lakin hadzal i'tirad ghairu sahih. Tentunya sanggahan ini tidaklah benar. Wa bayanu adam sihhatihi min awjuh, dan keterangan akan ketidaksahihan sanggahan ini dari beberapa sisi. Yang pertama, al-wajh al-awwal anna hadzal i'tirad mabniun 'ala at-tashbih al-khaliq bil makhluq. Sanggahan ini dibangun di atas konsep menyamakan pencipta dengan makhluk. Sanggahan ini dibangun di atas konsep menyamakan kaifiyat istiwa pencipta dengan istiwa makhluk. Fahina tasawwaru anna istiwa Allah ala arshihi yushbih fi haqiqatihi istiwa al-makhluqat ala urushihim, tawahhamu hadha at-tawahhum al-batil. Nah, ketika mereka membayangkan istiwanya Allah di atas arsy seperti hakikat dan kaifiyat istiwanya makhluk di atas arsy mereka, kan gitu. Seperti raja misalnya yang duduk di atas kursi, kita ambil contoh. Kalau sebelum dia naik atau duduk di atas kursi ini, kursi itu di mana katanya? Apakah di bawah raja atau sejajar dengan raja? Begitulah mereka samakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. واضح. فقالوا إن الله تعالى لا يخلو حين كان يخلق السماوات والأرض إما أن يكون تحت العرش أو مساو له, وكل هذا غلط وكل ذلك غلط. Yani dengan demikian ketika mereka membayangkan istiwanya Allah sama dengan istiwa makhluk, maka mereka memberikan konsekuensi itu. Berarti sebelum Allah istiwa di atas arsy, di mana arsy itu? Kan itu di atas Allah kah atau sejajar kah? Ini kata mereka. Karena mereka tadi apa? Membangun istiwa Allah sebagaimana istiwanya makhluk, kaifiyatnya. Maka ini jelas kesalahan dalam manhaj akidah. لأن تحديد هذه اللوازم إنما يكون بعد إدراك حقيقة الاستواء، فهم لم يدركوا حقيقة الله، فكيف حددوا هذا اللوازم أو هذه اللوازم. Kita katakan menentukan konsekuensi ini sebenarnya terjadi ketika mengetahui hakikat dari istiwa Allah, hakikat ini kaifiyat. Kenapa bisa kita mengetahui konsekuensi istiwanya Allah? Ketika kita mengetahui kaifiyat atau hakikat istiwanya Allah, kan gitu. Karena ketika kita enggak mengetahui bagaimana Allah istiwa, maka kita tidak mengetahui lawazimnya. Yang jelas kita imani bahwa Allah di atas arsy. Fahum lam yudriku haqiqat Allah. Nah, kemarin disebutkan juga khususiyat atau lawazim khususiyat sifatul makhluk la talzam fi haqqillah. Ini kaidah yang memang seharusnya sudah macam Al-Fatihah dihafal. Kan itu, harus mungkin. Lawazim khususiyat sifatul makhluk la talzam fi haqqillah. Konsekuensi kekhususan sifat makhluk tidak menjadi konsekuensi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-wajh ats-tsani, sisi yang kedua, la yalzam min intifa'i istiwa'i Allah ta'ala 'ala syai'in an yakuna dhalika syai' 'aliyan 'ala Allah aw musawiyan. Wallahu ta'ala laysa mustawiyan 'ala as-samawati wala 'ala al-ardi al-an. ومع ذلك فلا يلزم أن تكون عالية على الله أو مساوية له،
فكل المخلوقات تحت الله والله تعالى فوقها بذاته سواء كان مستويا عليها أم لم يكن مستويا. طيب, kita katakan bukan menjadi konsekuensi ketika Allah belum beristiwa di atas arsy, berarti arsy tersebut harus di atas Allah atau setara dengan Allah. Bukan menjadi konsekuensi sebelum Allah istiwa di atas arsy, berarti arsy tersebut di bawah, yakni arsy tersebut di atas Allah atau setara dengan Allah. Sebagaimana kita katakan Allah tidak beristiwa di atas langit dan bumi. Apakah dengan itu langit dan bumi berarti apa? Menjadi di atas Allah? Kan enggak kan? Atau setara dengan Allah? Maka semua makhluk tadi di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-wajhu al-thalith, sisi yang ketiga, أن هذا الاعتراض مبني على الخلط بين العلو العام وبين العلو الخاص. Kesalahan mereka tadi berfikir sekiranya Allah belum istiwa di atas arsy, berarti arsy itu di atas Allah atau sejajar dengan Allah. Konsep ini menggabungkan antara ketinggian Allah secara umum, yakni sifat al-ulu, dan sifat ketinggian secara khusus, yakni sifat al-istiwa. Yakni mereka menggabungkan antara sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Wadah. Kecampur sama mereka enggak bisa membedakan. Makanya mereka kemukakan konsekuensinya demikian. فظن المعترض أن انتفاء العلو الخاص الذي هو الاستواء على العرش يلزم منه انتفاء العلو العام. Maka orang yang menyanggah ini, yang menyanggah sifat istiwa, ketika Allah belum beristiwa di atas arsy, yang dimana istiwa di atas arsy adalah ketinggian yang khusus, konsekuensinya berarti menghilangkan ketinggian Allah secara umum di atas arsy. Wadah? Wa min al-ma'lumi anna intifa' al-khas la yalzam minhu intifa' al-'am. Dan di antara yang diketahui, yang kita yakini, dihilangkannya ketinggian yang khusus tidak menghilangkan ketinggian yang umum. Udah kita sebutkan tadi, Allah tidak beristiwa di atas bumi. Tapi apakah berarti Allah tidak tinggi di atas bumi? Udah kemarin disebutkan kan gitu. Fa kullu man istawa 'ala syai'in fa huwa 'alin 'alaihi wa laysa kullu man 'ala syai'in fa huwa mustawin 'alaihi. Semua yang istiwa di atas sesuatu maka dia sudah pasti tinggi di atas sesuatu tersebut, tapi tidak semua yang tinggi di atas sesuatu maka dia istiwa di atas sesuatu itu. Nah, ini kayaknya udah 3 kali atau 4 kali kita ulang. Wadah? Jelas? Fahunaka qismun aqliyun akhar lam yadhkurhu hadzal mu'tarid. Maka ada pembagian yang lain yang tidak disebutkan orang yang menyanggah. Kan katanya tadi apa? Kalau Allah belum istiwa di atas arsy, berarti Allah di bawah arsy atau sama dengan arsy. Kenapa enggak kau bilang yang ketiga Allah tinggi di atas arsy? Karena apa? Untuk menjebak sebenarnya pertanyaan ini, bukan apa? Untuk mencari kebenaran. Wah. Mereka menyebutkan tadi apa konsekuensinya? Kan ada 2. Kalau Allah dikatakan sebelum menciptakan langit dan bumi belum beristiwa di atas arsy, berarti konsekuensinya Allah di bawah arsy atau sejajar dengan arsy. Cuma 2. Padahal ada satu lagi, yaitu Allah di atas arsy. Wadah.
Qala wa huwa anna Allah Ta'ala 'alin 'ala kulli syai'in hina khalaqa as-samawati wal ard. Ini kisim yang ketiga. Pembagian yang ketiga bahwa Allah tinggi di atas segala sesuatu ketika menciptakan langit dan bumi atau sebelum menciptakan langit dan bumi. Walakinnahu lam yakun mustawiyan 'alal 'arsy alladhi huwa al-'ulu al-khas. Akan tetapi Allah belum beristiwa di atas arsy, yang di mana istiwa di atas arsy adalah ketinggian yang khusus. Fallahu ta'ala hina khalaqa as-samawati wal ard kana 'aliyan 'ala kulli syai' mawjudun wa lam yakun syai' min al-makhluqat allati kanat qabla as-samawati wal ard fawqah. Allah Jalla wa Ala ketika menciptakan langit dan bumi maka sudah tinggi di atas segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan. Wadah. Yang sudah Allah ciptakan, maka Allah sudah tinggi di atas segala sesuatu itu. Jadi sifat al-ulu adalah sifat dzati yang tak pernah lepas dari zat Allah. Karena Allah itu konsepnya. Apa saja makhluk yang Allah ciptakan pasti di bawah Allah, Allah biarkan di bawahnya, tidak menyatu dengan zatnya. Apa saja makhluk yang Allah ciptakan, baik itu makhluk yang kita ketahui yang Allah kabarkan atau makhluk yang tidak kita ketahui, maka makhluk tersebut di bawah zat Allah, tidak menyatu dengan Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Ini masalah silsilatul hawadits fil makhluk. Kata mereka, di antaranya Said Fudah, katanya waktu ini atau makhluk ini ada jedanya katanya. Ada momen di mana Allah tidak menciptakan. Nah, apakah Allah tinggi pada saat itu katanya gitu. Masih ingat kan kemarin? I'tiradul ulu, sanggahan orang yang menolak sifat ketinggian Allah. Macam mana jawabannya? Kalau kata mereka, kan kalian katakan wahai Wahabi, Allah menciptakan makhluk berarti Allah tinggi di atasnya. Nah, ketika Allah belum menciptakan makhluk, apakah Allah di atasnya? Ini makhluk bukan makhluk satu, tapi diberhentikan sifat penciptaan ini. Ini ada momen di mana Allah tidak menciptakan apapun. Coba jawabannya. Abah Rehan. Di antara syubhat yang mungkin cukup kuat kan? Abu Darda. Nah, kita katakan yang pertama sifat al-ulu adalah sifat dzatiyah. Nah, maksudnya kemarin katanya kapan dikatakan tinggi? Ya, ini ketika ada makhluk dulu. Baru dikatakan Allah tinggi di atas makhluk. Berarti kalau ada momen di mana tidak ada makhluk, apakah Allah tinggi? Ini muskilahnya. Iya, mereka mengatakan tidaklah dikatakan tinggi di atas makhluk kecuali ada dulu makhluk. Kalau ada momen di mana tidak ada makhluk, maka kita tidak, ini konsekuensinya berarti Allah tidak tinggi karena makhluk enggak ada di bawahnya. Kemarin kita sebutkan, kita tidak mengatakan ada momen di mana Allah tidak menciptakan makhluk. Wadah. Wahada madhab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita tidak mengatakan ada momen di mana Allah hilang darinya sifat menciptakan, atau ada momen di mana Allah tidak menciptakan. Kita imani Allah senantiasa menciptakan. Apabila ditarik waktu ke belakang, Allah senantiasa menciptakan makhluk. Wadah. Makanya inilah yang menjadi fitnah pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan alam semesta ini azali, tidak memiliki permulaan. Padahal ini tuduhan filsafat, orang-orang falasifah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan jins dari makhluk tidak memiliki permulaan. Artinya karena Allah senantiasa melakukan perbuatan, yakni menciptakan kan terus. Kalau waktu ditarik ke belakang, tidak ada permulaannya. Allah senantiasa menciptakan makhluk apa saja yang Allah kehendaki. Allah sebutkan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan makhluk yang tak kalian ketahui. Wa huwal khallaqul alim, dan dialah yang senantiasa menciptakan, yang maha mengetahui.
Maksudnya dialah yang maha menciptakan dan maha mengetahui. Wa qala subhanahu fa'alun lima yurid, dan senantiasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Makanya Allah kita imani, Allah Jalla wa Ala menciptakan makhluk apa saja yang Allah kehendaki pada tidak ada permulaannya. Jadi dengan konsep ini Allah senantiasa di atas makhluk. Makanya apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kan gitu. Adapun hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, maka para ulama menyebutkan penjelasan tentang hadis ini bukan membatasi, tapi pada saat itu, pada momen itu yang pertama kali Allah ciptakan al-qalam. Nah, tapi tidak menahan bahwa Allah menciptakan makhluk sebelum al-qalam. Wadah. Jadi nggak bisa orang-orang Asy'ariyah mengilzam kita dengan mengatakan ada momen, karena kita nggak terima pada perkara ini, kan gitu. Kita tidak menerima ada momen di mana Allah tidak menciptakan. Jadi ada waktu, kata mereka, masa di mana Allah tidak menciptakan. Bahkan Said Fudah mengatakan akal manusia nggak sampai pada saat itu. Subhanallah, bisa dia mengatakan akal manusia nggak sampai pada saat itu? Kenapa tidak kau katakan bahwa Allah di atas segala makhluk dengan kaifiyah yang tidak sampai akal manusia di situ? Dia gunakan akal manusia tidak sampai di situ untuk menolak, bukan untuk menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Tapi itulah memang kalau udah syubhat sudah merasuk, sebagaimana Al-Qurtubi kita sebutkan, kan gitu. Dia mengakui mazhab salaf itu menetapkan istiwa Allah di atas arsy, tapi katanya wa in lam aqulu bihi wala akhtar, walaupun aku enggak mengucapkan apa yang diucapkan salaf dan tidak aku pilih. Karena itu tadi sebutkan para ulama, karena kuatnya syubhat filsafat di dalam hatinya, susah baginya untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh para ulama, dan Allah Jalla wa Ala menetapkannya dalam Al-Qur'an dan Nabi alaihi wasallam. Naam, adzan. Fadhal. Kita lanjutkan. Al-i'tirad ar-rabi', sanggahan yang keempat. Qalu, yakni mereka berkata, orang-orang yang menolak sifat istiwa, hal yastati'u Allahu an yazida min hajmil arsy am la? Kata mereka, apakah Allah mampu menambah ukuran al-arsy atau tidak? Yani syubhat aqliyah, subhanallah, syubhat orang-orang filsafat. Kata mereka, apakah Allah mampu mengubah ukuran arsy lebih besar atau tidak? Fa in qultum la faqad nasabtum an-naqsa ila qudratillah. Kalau kalian wahai Wahabi, ini kita sedang menceritakan ucapan mereka, kan gitu. Kalau kalian katakan Allah tidak mampu membuat ukuran arsy itu besar, menambah lagi, maka kalian mengatakan kelemahan bagi kekuatan Allah. Kalian sandarkan kelemahan. Wa in qultum na'am fanas'alukum hal yastati'u Allah an yazida fi hajmi al-arsh hatta yakuna akbara min Allah. Ini at-tammatul kubra. Kalau kalian katakan na'am, Allah mampu menambah ukuran al-arsh, maka kami pun menanya kalian, apakah Allah mampu membuat ukuran arsh lebih besar sehingga arsy itu menjadi lebih besar daripada ukuran Allah, atau lebih besar dari Allah? Wadah. Fa in qultum la, kalau kalian katakan tidak, yani Allah enggak mampu, faqad nasabtum al-ajza ila Allah. Kalau kalian katakan enggak mampu Allah membuat arsy lebih besar dari dirinya, maka kalian berarti menyandarkan kelemahan bagi Allah. Wa in qultum na'am, kalau kalian katakan na'am, Allah mampu, faqad aqrartum anna ba'dha al-makhluqat yumkin an takuna a'zama min Allah. Kalau kalian katakan Allah mampu membuat arsy lebih besar dari zat Allah, berarti kalian mengatakan ada makhluk yang lebih besar dari Allah. Wadah. Yani syubhat mulhidin, syubhat orang-orang ateis.
Wa hadzal i'tirad la yaridu illa 'ala al-uqul al-fasidah. Kita katakan sanggahan ini tidaklah muncul kecuali dari akal yang rusak. فالمؤمنون مهما كان مسلكهم الاعتقادي لا يستقيم هذا الاعتراض مع أصول إيمانهم. Maka orang yang beriman, yang berjalan di atas akidah, kan gitu, maka nggak bisa dia membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak masuk akal secara asalnya. Ya, ini nggak rasional memang ini. Coba sama seperti mengatakan coba buat 1 tambah 1 5, atau buat yang lebih besar jadi lebih kecil dibandingkan yang lebih kecil. Kayak mana ceritanya? Ini pertanyaan yang batil, kan gitu. Coba buat al-kull akbar min al-juz'. Bisa nggak dibuat al-kull yang utuh lebih besar dibandingkan sebagian? Ya ini kif. Ini naqidain, kan, ijtima'in naqidain la yajtami'an wa la yartafi'an. Naqidain bakal lebih parah dari naqidain. Memang enggak rasional ini enggak bisa dijawab. Kalau kita jawab salah kita. Pertanyaannya sudah salah, jangan dijawab, kan gitu. Wadah. Baik. Bagaimana kita jawab pertanyaan ini? Sisi yang pertama kita katakan anna hadha soal mabniyun ala mughalatah. Pertanyaan ini dibangun di atas kesalahan berfikir. Hasiluha iftirad an yakuna ba'dul makhluqat a'zam min al-khaliq. Kesimpulannya bahwa bisa dibayangkan atau bisa kita katakan bahwa ada makhluk yang lebih besar dari zat Allah. Ini dia apanya? Kesimpulannya. Udah kita sebutkan, orang yang beriman nggak mungkin bertanya demikian. Bahkan orang yang berakal pun nggak akan bertanya demikian. Wa hadzal iftirad la yaridu 'ala al-uquli al-mu'minina fala yumkin an yakuna makhluqun a'zam min al-khaliq. Fa inna kulla makhluqin la bud an yakuna aqalla manzilatin wa aqalla 'azamatin min al-khaliq bid-darurah. Semua makhluk kita imani secara akal dan secara dalil pasti yakni kecil dibandingkan Allah Jalla wa'ala, baik secara kedudukan atau secara zat, ya kan? Namanya Allahu Akbar. Allah zat yang paling besar pada zatnya, pada sifatnya, pada seluruh yang berkaitan dengan Allah, maka Allah lah zat yang paling besar. Ketika kita katakan ada makhluk yang lebih besar dari Allah, berarti bukan lagi Allahu Akbar. Wadah. Dan ini kekufuran, kan gitu. Wa bina'an alaih fa iradu hadha su'al ghalat li'annahu mabniun 'ala tasawwurin khati' wa huwa imkan an yakuna makhluq a'zam min al-khaliq. Nah, maka ini pertanyaan yang salah dari awal. Benarkan dulu pertanyaanmu baru aku jawab. Perbaiki dulu pertanyaannya. Nah, qala wa hadha su'al له أمثلة قريبة منه يريدها الملاحدة منها قولهم مثلا هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله. Pertanyaan ini sama seperti yang sering dimunculkan orang-orang yang rusak akal dan akidahnya. Apakah Allah mampu menciptakan yang semisal dengannya? Kan itu. Atau apakah Allah mampu menciptakan batu yang besar kemudian dia enggak mampu mengangkatnya? Ya, ini pertanyaan orang-orang lebih parah dibandingkan orang-orang idiot dan ateis, idiot dan autis. Orang gila saya nggak bertanya demikian. Kata mereka dia dipaksakannya 1 tambah 1 5, atau yang utuh menjadi lebih besar, lebih kecil dibandingkan sebagian. Ya, ini kalam batil. Wadih. Wa in qultum la, kalau kita katakan Allah nggak mampu berarti kita katakan Allah lemah. Kan itu. Kalau kita katakan Allah mampu berarti ada makhluk yang menjadi ilah. Ini dua-duanya batil. Dan mereka enggak terima dengan pertanyaan demikian. Tapi kenapa kalian bertanya pada sifat istiwa, ya kan? Apakah Allah mampu menciptakan arsy lebih besar atau membuat ukuran arsy lebih besar dari zat Allah? Ini subhanallah. Jadi ateis nanti sekalian.
Taib. Al-wajhu ats-tsani, sisi yang kedua, anna hadha su'al yumkin an yarid ala man fassara al-'arsy bil mulk atau yuraddu ala man fassara al-'arsy bil mulk. Pertanyaan ini bisa jadi kita gunakan untuk melempar mereka yang menafsirkan arsy dengan kekuasaan, yakni kerajaan al-mulk, kerajaan Allah, langit dan bumi, seluruh makhluk. Dan mereka menafsirkan istiwa dengan istilah, yakni menguasai. Apa makna istiwa di atas arsy? Kata mereka ahlul bidah sebagiannya, Allah menguasai kerajaannya, al-mulk. فإنه يمكن أن يقال لهم العرش الذي هو ملك الله أعظم من الله أم لا. Mungkin kita pakai pertanyaan mereka kan gitu, yang mereka lempar kepada kita. Apakah taib al-arsh yang dimana bagi kalian adalah kekuasaan atau kerajaan Allah, alam semesta ini, kalian katakan apakah lebih besar dibandingkan Allah atau tidak, kan gitu. Summa yuqala hal yastati'u Allah an yazida min hajmi hadzal arsh, fa in qultum la faqad nasabtum al-ajza ila Allah, wa in qultum na'am faqad athbattum anna mulk Allah a'zam min Allah. Sama seperti tadi, kalau kalian katakan Allah tak mampu membuat kekuasaannya lebih besar dibandingkan dirinya, berarti kalian sandarkan kelemahan bagi Allah. Kalau kalian katakan Allah mampu membuat kekuasaannya lebih besar dibandingkan dirinya, berarti kalian katakan apa? Ada makhluk yang lebih besar dari Allah, sama saja. Nah, makanya imma kalian tetapkan seluruh sifat yang Allah tetapkan tanpa membagaimanakannya, atau kalian tolak seluruh sifat Allah, tolak zat Allah, sehingga kalian menjadi ateis, keluar dari Islam, kan gitu. Adapun menetapkan sebagian sifat, kemudian mengatakan oh sifat Allah enggak sama dengan sifat makhluk, kemudian kita tetapkan apa yang Allah tetapkan juga, kata mereka oh memberikan konsekuensi taksim, memberikan konsekuensi tashbih, memberikan konsekuensi ini dan itu, kalam batil. Nah, al-qawlu fi ba'd sifat kal qawli fi ba'd fi sa'ir sifat, kan gitu. Berbicara tentang sebagian sifat, konsepnya dengan seluruh sifat. Baik. Wa yaruddu alaihim fi khalqis samawati wal ard, maka dibantah juga mereka tentang penciptaan langit dan bumi. Fayuqalu hal as-samawati wal ard a'zamu min Allah am la. Kita katakan apakah langit dan bumi lebih besar dibandingkan Allah apa tidak? Fa in qalu Allahu a'zam, kalau mereka mengatakan Allah lebih besar, fayuqalu lahum, kita katakan mereka kepada mereka, hal yastati'u Allah ta'ala an yazida min hajmis samawati wal ardi am la. Apakah Allah mampu membuat ukuran atau menambah ukuran langit dan bumi atau tidak? Ya kan? Kalau kata mereka tidak mampu, berarti kalian sandarkan kepada Allah kelemahan, karena Allah tak mampu menambah ukuran langit dan bumi. Kalau kalian katakan mampu, kita katakan lagi, idza athbattum anna hunaka makhluqan yumkin an yakuna a'zam min Allah, wa ayyu jawabin yadhkurunahu ala hadha su'al fa huwa jawabuna ala qadiyatil istiwa'i ala al-'arsy. Maka enggak akan lepas kan itu. Tapi muskilahnya mungkin mereka bisa mengatakan Allah laisa fil makan. Kata mereka Allah apa? Tidak bertempat, yakni wah. Berarti kembali kepada apa? Kepada konsep wujudullah. Apakah wujudullah bagi kalian ada di kehidupan real atau cuma di pikiran wujudul kulliyan? Kalau kita baca ucapan Asy'ariyah mutaakhirin yang sekarang, yang memang udah jauh kali, itu lebih ke situ. Mereka mengatakan wujud Allah itu hakikatnya cuma ada di pikiran, sebagaimana angka kita sebutkan kemarin. Coba tunjukkan satu. Satu itu adalah makna yang diketahui pikiran manusia. Adapun kita tunjuk ini jari, tapi lambang ini menunjukkan yang ada di pikiran manusia, kan gitu. Tapi apakah ada wujud satu itu di kehidupan real di luar pikiran? Enggak ada wujudnya, enggak ada zatnya, tapi dia makna, ya kan? Makna yang berada di pikiran manusia. Wadih. Besar, coba tunjukkan besar. Kecil, coba tunjukkan kecil. Beginilah bagi mereka
wujud dari Allah itu sebenarnya enggak ada di kehidupan real. Wadah, enggak ada di kehidupan real. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, segala sesuatu yang ada di luar pikiran manusia yang ada zatnya, yumkin idrakuhu bi ihdal hawas, mungkin dijangkau dengan panca indera. Coba kita katakan bau, ada nggak di kehidupan real bau? Ada bau, tapi bisa dicium kan gitu, ya kan? Ada bau di kehidupan real, tapi nggak di apa namanya? Nggak didengar, karena bukan itu, bukan itu apanya, bukan itu konsepnya. Nah, coba cium suara. Kayak ya, mencium suara. Suara itu didengar dan ada di kehidupan real, ada di kehidupan real. Ya kan? Warna ada di kehidupan real. Tapi bisa dijangkau dengan panca indera. Manis, pahit ada di kehidupan real. Gula itu manis. Nah, makanya inilah konsep filsafat sebenarnya, tapi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kelazimannya kan gitu. Allah menyebutkan bahwa Allah dirinya karena memang ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara akal pun mungkin Allah dilihat. Makanya penetapan sifat ru'ya, yakni Allah dilihat, itu ditetapkan secara akal. Wah, mungkin dilihat. Tapi ketika Allah Jalla wa menyebutkan bahwa kita akan melihat Allah, dikuatkan lagi dengan dalil naqli, bahwa Allah apa? Dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ucapan yang panjang di kitab Tadmuridiyah di kaidah yang ketujuh tentang masalah itu. Makanya ada kaidah fa kullu qa'im bi nafsihi tumkin ru'yatuhu. Segala sesuatu yang ada fisiknya, ada zatnya, maka mungkin dilihat. Maka mungkin dilihat. Makanya suara tidak memiliki apa? Tidak memiliki zat, tidak kita katakan qa'im bi nafsihi. Wadah. Begitu juga dengan manis, tidak dikatakan qa'im bi nafsihi, tapi dia sebuah sifat yang melekat pada zat yang lain. Sama seperti gula. Apakah gula itu manis? Ya memang gula itulah manis kan gitu. Yani sebagian ahlu kalam mengatakan manis itu sesuatu, gula itu sesuatu yang lain. Ini kata mereka. Kalam fadhi. Ucapan yang batil sebenarnya. Bahwa gula itulah yang manis. Nah, tapi itulah memang subhanallah, mereka bangga dengan ilmu filsafat. Mereka bangga dengan ilmu kalam. Udah kita sebutkan Al-Imam Syafi'i hukumnya apa? Beliau memberikan hukum bagi orang yang mempelajari ilmu kalam, dipukulin dengan pelepah kurma, ditamparin mukanya pakai sendal, dikelilingkan di kampung-kampung, dan dikatakan inilah balasan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada pertanyaan? Dan mereka, contohnya di antara Said Fudah, nggak malu gitu untuk menukilkan ucapan-ucapan orang-orang Yunani, kayak Aflaton, kayak Ken, orang-orang Yunani, orang kafir. Inilah yang berusaha membuat dia membangun akidahnya gitu. Orang-orang kayak gini, orang Yunani kafir, para penyembah bintang, Aristoteles, yakni mereka berusaha menggabungkan sains. Filsafat itu kan ada pembagiannya. Ada filsafat matematika, filsafat riyadhiyat, ada filsafat tabi'iyah, sains, ada filsafat ilahiyah. Ini muskilah, mereka gabungkan filsafat ini. Ada filsafat ketuhanan, filsafat matematika, filsafat sains. Dan konsep filsafat ini datang dari orang Yunani. Aristoteles, Aflaton, Socrates. Nah, fi soal. Pak Amin.
طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك